Oke, izin mulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Bapak dan teman-teman semua. Semoga semua lagi sehat-sehat aja ya. Oke, di sini, oh ya, saya mau ngajak kilas balik sedikit ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin kita semua udah tahu tentang metode ilmu ekonomi dan permasalahannya, seperti kelangkaan dan pilihan. Kita udah tahu tentang pasarnya, kayak permintaan, penawaran, equilibrium pasar, serta aplikasi dan elastisitasnya. Terus di pertemuan terakhir juga kita tahu perilaku dan pilihan konsumen dari kelompok sebelumnya. Lalu untuk pertemuan kami kali ini, kami akan memberikan eksplanasi mengenai the production process atau proses produksi tentang memaksimalkan laba atau kebiasaan perusahaan untuk memaksimalkan laba. Oke, tentu di sini saya tidak akan sendirian. Saya Faisal Zakiran di sini akan ditemani oleh rekan saya Amel dan Andre. Oke, pertama-tama saya mau ngejelasin tentang produksi. Produksi itu metode mengubah, membentuk, atau menggabungkan raw materials atau komponen yang mentah sebagai inputnya, lalu akan menjadi finished product atau produk akhir sebagai outputnya. Semua proses ini tuh ada di dalam proses manufaktur. Contoh produksi ini tuh kayak misalkan produsen mobil, pasti menggunakan baja, aluminium, plastik, dan komponen lainnya sebelum akhirnya dijadikan menjadi satu produk akhir yaitu mobil gitu. Lalu ada firma. Firma di sini itu bentuk badan usaha antara satu dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama gitu. Kita saya mau kasih contoh. Kita semua pasti udah nggak asing lagi kayak Converse, Vans, Nike gitu. Itu tuh semua udah tersebar dan diproduksi di berbagai negara kan. Dan mereka tuh memiliki banyak produk, nggak cuma sepatu doang. Kayak mereka punya baju, mereka punya tas, dan lain-lain. Nah, tapi prosedur pelaksanaan manajemen mereka itu tetap mengacu pada standar yang ditetapkan oleh perusahaan pusatnya. Ini tuh yang membedakan firma sebagai bentuk usaha gitu. Lalu ada kompetisi sempurna. Apa sih kompetisi sempurna itu? Ini tuh dijalankan oleh banyak perusahaan yang memproduksi produk yang hampir identik dan nggak ada perusahaan yang cukup besar untuk memiliki kendali atas harga gitu. Contohnya saya akan memberikan contohnya itu pasar pertanian. Pasar pertanian itu produsen-produsen kecilnya menjual produk yang hampir identik dengan harga yang sangat mirip gitu. Kayak mereka semua sama-sama menjual, walaupun produsennya banyak, tapi mereka tuh sama-sama menjual sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan lain-lain. Dan itu tuh harganya tuh sangat-sangat mirip gitu. Jadi nggak ada perusahaan yang memiliki kendali harga, kecuali ada faktor luar seperti kelangkaan sumber daya dan lain-lain. Itu beda halnya gitu. Itu yang dinamakan oleh kompetisi sempurna. Lalu ada produk homogen. Dianggap homogen itu ketika mereka adalah produk identik dengan produsen lainnya. Jadi pembeli itu nggak merasakan perbedaan aktual antara produk satu dengan yang lainnya gitu. Jadi cuma hargalah satu-satu dimensi terpenting untuk perusahaan itu bersaing gitu. Saya kasih contohnya itu produk air mineral botolan gitu. Sebagian besar air minum dalam kemasan identik kan sama-sama aja air minum gitu kan. Jadi nggak ada yang bedain dengan air minum satu dan lainnya kecuali kemasannya. Jadi konsumen itu cuma membeli mereka pembelian berdasarkan harga aja gitu, dan perusahaan pun bersaing berdasarkan harga aja gitu. Ini untuk yang normalnya ya, maksudnya pasti di luar sana ada yang menjual air minum satu botol puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu, tapi itu di luar pembahasan ini gitu, karena produk homogen itu untuk satu market gitu. Itu contoh untuk produk homogen. Lalu ada persaingan kompetitif adalah penerima harga. Apa itu artinya? Jadi yang berarti bahwa dia tuh harus menerima harga equilibrium di mana ia menjual barang gitu. Jika perusahaan tersebut mencoba untuk membebankan bahkan sejumlah kecil dari harga pasar, dia nggak bisa melakukan penjualan. Saya kasih contohnya mirip seperti tadi, pasar pertanian. Perusahaan yang beroperasi di pasar pertanian itu adalah mereka tuh sebagai penerima harganya. Karena barangnya homogen, dan nggak ada loyalitas merek juga karena semua sama-sama produk homogen gitu. Jadi harganya itu ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan pasar. Kita nggak bisa untuk perusahaan itu survive, kita nggak bisa maksain nilai itu terlalu mahal karena mereka tuh udah ada harganya gitu di pasar, di marketnya gitu. Kayak tadi contohnya di pertanian gitu, harga harga buah-buahan, biji-bijian itu semua relatif sama gitu. Kalau kita ngejual buah semangka 200.000 atau 500.000 kan mereka nggak akan kejual juga karena sebenarnya mereka udah ada standar harganya gitu. Itu contohnya.
Lalu ada kurva permintaan sama dengan harga keseimbangan pasar. Ini tuh kayak satu perusahaan dalam lingkungan pasar tuh identik tuh bergantung pada harga market yang udah ada gitu. Ini tuh kayak rangkumannya dari apa yang udah aku bicarain tadi. Kalau memang kurva permintaan itu sama besar atau selaras dengan harga keseimbangan pasarnya gitu. Jadi itu yang menentukan ya, harga keseimbangan pasarnya yang menentukan segalanya. Oke, berikutnya akan oleh rekan saya Andre untuk dijelaskan. Terima kasih. Baiklah, kemudian kita masuk pada perilaku perusahaan yang memaksimalkan laba. Setiap perusahaan wajib memiliki 3 keputusan besar yang harus termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah berapa banyak output yang harus disuplai, dan yang kedua adalah teknologi produksi mana yang digunakan, dan yang ketiga adalah berapa banyak dari setiap input yang diminta. Nah, ketika kita membahas tentang laba, kita harus tahu pengertian dan pembagiannya. Laba sendiri adalah selisih antara total pendapatan dan total biaya. Total pendapatan adalah jumlah yang diterima dari pendapatan produk dengan yang dapat dirumuskan dengan quantity dikali dengan jumlah produk. Lalu total biaya atau total economic cost adalah total dari biaya di luar kantong, tingkat pengembalian model normal, dan biaya oportunitas setiap faktor produksi. Kemudian di sini kita masuk kepada contoh dari menghitung total pendapatan, total biaya, dan laba. Dapat dilihat dari tabel, terdapat suatu usaha yang menghasilkan pendapatan total sebanyak $30.000. Jumlah tersebut didapat dari produksi 3.000 tali pinggang yang dikali dengan harga per tali pinggangnya yaitu $10. Nah, dari $30.000 tadi, berapa sih model yang dipakai? Keuntungannya juga berapa? Nah, untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut, dapat dilihat dari tabel. Pertama, ada pengeluaran $15.000 untuk modal tali pinggang itu sendiri dari supplier. Kemudian ada biaya labor, di mana tempat tali pinggang tersebut dibuat sebanyak $14.000. Dan yang terakhir ada $2.000 untuk biaya peluang modal. Nah, bisa dilihat kesimpulan yang dapat diambil adalah perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar $1.000. Hal ini dapat terjadi dikarenakan banyak faktor, terutama pada kurangnya perencanaan dan perhitungan yang tidak matang dari perusahaan tersebut. Nah, untuk mengatasi risiko kerugian, maka dari itu dibentuklah sebuah perencanaan yang memiliki prioritas dan keutamaan yang penting yang bisa mencegah kerugian. Contohnya di sini adalah keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang. Untuk pengertiannya, jangka pendek adalah periode waktu di mana perusahaan hanya dapat mengubah beberapa input. Biasanya bersifat variabel adalah tenaga kerja. Penggunaan jumlah tenaga kerja dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai dengan perubahan output. Jadi faktor produksi dari perusahaan mampu ditingkatkan, misalkan dengan menambah pekerja untuk meningkatkan output. Sebaliknya, dalam jangka panjang, semua faktor produksi atau sumber daya bersifat variabel. Jadi, dalam jangka panjang, sebuah perusahaan tidak hanya dapat menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas modalnya dengan membangun pabrik baru untuk meningkatkan outputnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi. Di mana fungsi produksi itu merupakan hubungan atau grafik yang menggambarkan hubungan antara input dan output. Di mana inputnya sendiri merupakan variabel bebas, yaitu faktor-faktor produksi, sedangkan outputnya itu adalah hasil produksi. Nah, rumusnya itu dilambangkan dengan Q atau quantity sama dengan fungsi dari K, itu capital atau modal, ya, L atau labor, tenaga kerja. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan selanjutnya, kita harus mengenal dulu apa itu total produk, marginal produk, dan average produk. Sesuai namanya, total produk itu total jumlah produksi, kemudian marginal produk. Itu secara gampangnya adalah selisih kenaikan dari produk itu, yang dimana bisa dicari dari rumus delta TP dibagi delta L. Atau kalau misalnya kita lihat dari tabel ini, cara ngitungnya 500 dikurangi 0, 500, 1 kurangi 0, selisihnya 1, 500 bagi 1, maka total marginal produknya itu ada 500. Terus selanjutnya ada average produk, di mana itu hasil produk rata-rata, yang bisa dicari dari rumus total produk per labornya. Nah, kalau dari sini, misal kita
lihat selisihnya ini 700, sedangkan jumlahnya ada 2. Maaf, 1.200 bagi 2 itu 600. Selanjutnya, bisa di next. Nah, di sini kita akan bahas mengenai the law of diminishing marginal returns atau hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Ada ribet ya, tapi intinya dari hukum ini adalah apabila faktor produksi diubah jumlahnya secara terus-menerus bertambah 1, maka mulanya total produksi ini akan bertambah. Namun pada suatu titik marginal produk ini akan semakin berkurang hingga pada akhirnya akan mencapai nilai negatif. Next. Nah, kalau kita lihat dari salah satu contoh kasusnya, di sini kita ada 2 grafik. Grafik yang pertama itu grafik total produk, di mana bisa dilihat grafiknya di sini selalu naik ya. Karena ini sampai ke sini itu naik terus. Terus habis itu untuk grafik marginal produk, seperti tadi yang saya jelaskan mengenai law of diminishing marginal return, awalnya itu naik dari 10 ke 15, namun pada satu titik grafiknya itu akan turun. Setelah naik sampai 15, dia akan turun jadi 10, 5, hingga akhirnya dia mencapai titik di bawah sumbu X atau bernilai negatif. Next. Nah, kalau kita gabungin tadi grafik antara total produk, marginal produk, sama average produk akan menghasilkan grafik seperti ini, di mana bisa terbagi menjadi 3 stage. Yang pertama adalah stage paling produktif, di mana di sini semua grafiknya itu masih meningkat. Terus yang kedua itu fase diminishing return. Nah, ini fase yang dibilang sebagai ketika marginal produknya mulai menurun. Fase ini ditandai dari ketika marginal produk itu mulai turun. Ketika dia turun, itulah fase yang disebut sebagai diminishing return. Dan yang terakhir adalah fase negative return, di mana ditandai dari nilai MP yang udah berada di bawah sumbu X, di mana nilainya itu udah negatif. Next. Nah, dari fase-fase tersebut, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa fase yang pertama itu adalah fase di mana fase most productive, di mana di situ kita bisa nambahin labor-nya, bisa ditambahin cost-nya, fase-fase paling produktif gitu. Terus selanjutnya di fase kedua yang di diminishing return itu adalah fase di mana kita mulai harus berhenti nambahin labor-nya. Karena kalau kita udah sampai ke negative return itu adalah fase yang paling dihindari. Kita nggak boleh sampai fase situ karena artinya kita udah ada di kondisi yang merugi gitu kalau misalnya kita udah sampai ke fase negative return. Selanjutnya. Nah, kalau kita analisis dari grafiknya sendiri, yang pertama ketika di titik A ini produk marginal berada di titik paling tinggi. Nah, kalau kita tarik garis ke atas, sesuai dengan total produk, itu adalah ketika gradien produknya paling tinggi. Artinya marginal produk dari titik tertinggi itu ketika total produknya lagi naik-naiknya. Terus untuk titik yang B itu adalah ketika produk marginal sama dengan produk rata-rata. Dan yang terakhir waktu titik C itu adalah ketika total produk berada di fase paling tinggi, sedangkan produk marginalnya ini udah mau menyentuh angka 0 bahkan negatif. Next. Nah, bisa kita simpulin bahwa terdapat beberapa kondisi, di mana ketika produk marginal sama dengan produk rata-rata, artinya produk rata-rata ini berada pada titik maksimumnya. Dan ketika produk rata-rata menurun, itu artinya produk marginal kurang dari produk rata-rata. Baik, terima kasih banyak Amelia dan Andre. Sekian eksplanasi dari kami, semoga pemaparan yang cukup jelas dan cukup komprehensif. Terima kasih Bapak dan terima kasih teman-teman semuanya yang udah mendengarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Faisal.
Bagus sekali ya, dari kelompoknya tadi sudah memaparkan dengan jelas contohnya. Kita lanjutkan kelompok berikutnya ya. Kita agak percepat. Mas Nikolas namanya bagus ya, panjang. Sampai susah saya membacanya. Aduh. Pak, saya izin share screen ya, Pak? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai contoh soal proses produksi perilaku perusahaan yang memaksimalkan laba yang telah dijelaskan pada materi yang dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Saya Nora Ica Syailahi ditemani oleh teman saya yaitu Brenda Della dan Nicholas Theodores. Soal yang pertama yaitu, sebuah perusahaan mempunyai fungsi permintaan dengan nilai Q sama dengan 100 dikurangi 2P. Biaya marginal dan biaya rata-rata adalah konstan, yaitu Rp10 per unit. Ditanyakan yang pertama yaitu temukan fungsi MR dan temukan laba maksimum dengan pendekatan marginal. Di sini diketahui bahwa nilai Q sama dengan 100 dikurangi 2P. Nilai MC sama dengan 10 per unit, nilai IC sama dengan 10 per unit. Yang ditanyakan pertama yaitu temukan fungsi MR. Pertama, kita mencari nilai price dengan menggunakan nilai Q yang telah diketahui, yaitu 100 dikurangi 2P. P sama dengan 100 min Q dibagi 2, sehingga didapatkan nilai price sama dengan 50 min setengah Q. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai TR yaitu total revenue atau total pendapatan dengan rumus P kali Q sama dengan 50 min setengah Q dikali Q. Dan didapatkan hasil 50 Q dikurangi setengah Q kuadrat. Kemudian kita mencari rumus MR atau marginal revenue dengan turunan dari TR dan didapatkan hasil 50 min Q sehingga fungsi MR-nya ialah 50 min Q. Kemudian soal yang B yaitu temukan laba maksimum dengan pendekatan marginal. Yang pertama yaitu syarat laba maksimum adalah MR sama dengan MC. MR sama dengan MC didapatkan dengan cara 50 min Q sama dengan 10. Kemudian Q sama dengan 50 min 10. Dan didapatkan Q sama dengan 40 unit. Kemudian nilai Q tersebut dimasukkan ke dalam rumus TR, yaitu 50 Q min setengah Q kuadrat sama dengan 50 dikali 40 min setengah kali 40 kuadrat sama dengan 1200. Kemudian kita mencari nilai TC dengan rumus AC dikali Q sama dengan 10 dikali 40 dan didapatkan hasil 400. Kemudian kita menghitung labanya dengan rumus TR min TC sama dengan 1200 min 400 dan didapatkan hasil 800. Soal nomor 2 yaitu, bila penerimaan total produsen ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan 200Q min 5Q kuadrat dan biaya totalnya ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 40 ditambah 20Q, tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar produsen memperoleh keuntungan maksimum. Yang diketahui yaitu TR sama dengan 200Q dikurangi 5Q kuadrat dan TC sama dengan 40 ditambah 20Q. Yang ditanya yaitu Q atau quantity. Jawabannya kita menggunakan rumus MR sama dengan TR aksen turunan TR.
sama dengan 200 dikurangi 10Q. Kemudian rumus yang kedua yaitu menggunakan MC sama dengan turunan TC, yaitu sehingga didapatkan hasil 20. Kemudian kita kembali lagi ke syarat laba maksimum, yaitu MR sama dengan MC. Sehingga 200 dikurangi 10Q sama dengan 20. Dan didapatkan Q yaitu 18 unit. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal berikutnya, yaitu di nomor 3. Sebuah perusahaan jam beroperasi dalam pasar persaingan sempurna. Biaya produksi dinyatakan sebagai C sama dengan 100 plus Q pangkat 2, di mana C adalah biaya. Maksudnya biaya di sini yaitu total dari biaya produksinya. Jika harga jual jam per unitnya itu adalah 60, berapa jumlah jam yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimal dan berapa besar dari laba maksimal tersebut. Baik, langsung menuju, mohon maaf. Nah, ini adalah answer dari pertanyaan sebelumnya. Diketahui P yaitu harga dari jam per unitnya itu sebesar 60. Lalu diketahui C itu adalah total biayanya yaitu 100 plus Q pangkat 2. Ditanya berapa banyak Q atau kuantiti yang dibutuhkan atau yang diproduksi oleh perusahaan tersebut sehingga mendapatkan laba maksimal dan berapa laba maksimalnya tersebut. Yang pertama itu kita menentukan TR terlebih dahulu. TR ini adalah total revenue atau total penerimaan yang didapat. TR rumusnya yaitu P dikalikan Q. Jadi P-nya itu tadi 60 dikalikan Q sama dengan 60 Q. Nah, lalu karena salah satu syaratnya agar laba bisa maksimum itu yaitu MR sama dengan MC. Maka dari itu kita selanjutnya mencari MR-nya dulu. Yaitu MR sama dengan TR aksen. TR aksen ini maksudnya adalah turunan dari TR tersebut. Tadi di atasnya itu TR sama dengan 60 Q, maka turunan dari 60 Q yaitu 60. Lalu MC sama dengan C aksen. Jadi 100 tambah Q kuadrat itu apabila diturunkan menjadi 2 Q. Nah, syarat dari laba maksimum ialah MR sama dengan MC, yaitu 60 sama dengan 2 Q. Jadi Q sama dengan 30 unit. Sehingga perusahaan tersebut apabila untuk menghasilkan laba maksimal, maka perusahaan tersebut harus memproduksi produk sebesar 30 unit. Yang kedua, yaitu kita mencari laba maksimum dari produk yang diproduksi maksimum tadi. Yaitu jika C sama dengan 100 tambah Q kuadrat, maka didapatkan yaitu AC sama C per Q. Jadi AC ini adalah biaya rata-rata per produknya. Jadi total biaya dibagi dengan kuantiti. Nah, C-nya itu tadi 100 ditambah Q kuadrat per Q, sama dengan 100 per Q ditambah Q, sama dengan 100 per 30 ditambah 30, hasilnya 33 sepertiga. Nah, lalu setelah ketemu dari AC-nya, selanjutnya kita itu mencari laba maksimum, yaitu Q dalam kurung P min AC. Maksudnya ini Q dikalikan P itu sama saja dengan TR, yaitu total penerimaan. Lalu Q dikalikan AC ini sama dengan total cost atau TC. Sehingga didapatkan 30 dikalikan 60 dikurangi 33 sepertiga, yaitu hasilnya 800. Jadi perusahaan tersebut apabila memproduksi 30 unit akan menghasilkan laba maksimumnya sebesar 800. Lalu soal selanjutnya ada berbentuk tabel. Di samping ini merupakan tabel kuantitas, total revenue, dan total cost produksi perusahaan kue milik Lesatu Bakery. Bagaimana hal yang dilakukan oleh perusahaan Lesatu Bakery ini agar mendapatkan laba maksimum? Nah, ini ada 5 langkah untuk menentukan berapa laba maksimum yang didapatkan dari perusahaan Lesatu Bakery tadi. Langkah pertama yaitu menentukan profit yang dihasilkan tiap kuantiti. Nah, tadi itu diketahui kuantiti, total revenue, dan total cost. Nah, setelah itu kita mencari profitnya, yaitu dengan rumus TR min TC. Jadi apabila kuantitinya 0 itu profitnya min 10. Mengapa? Padahal tidak memproduksi tapi kok rugi. Nah, karena di setiap perusahaan itu pasti ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap ini akan berlaku terus-menerus apabila perusahaan tidak memproduksi sebesar apapun. Jadi seperti biaya sewa gitu terus berlaku meskipun perusahaan tidak memproduksi suatu produk. Lalu yang kedua, yang apabila kuantitinya 1,
itu $20 dikurangi $14, profitnya $6, dan seterusnya sampai kuantiti 8 ini diperoleh dari total revenue dikurangi total cost, yaitu $160 dikurangi $154, jadinya profitnya itu $6. Nah, itu ya. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan marginal revenue atau selisih penerimaan tiap kuantiti. Nah, lalu dari marginal revenue-nya ini maksudnya itu perubahan penerimaan yang didapat setiap pertambahan satu kuantiti. Jadi yang apabila kuantitinya 0 ini tidak ada marginal revenue karena tidak ada penerimaan sebelumnya. Lalu apabila kuantitinya itu 1, maka marginal revenue-nya yaitu TR kuantiti 1 dikurangi TR kuantiti 0, yaitu hasilnya $20. Lalu yang kedua ini ada $20 juga, dan di sini itu menurut datanya itu ternyata diketahui semuanya itu marginal revenue-nya sebesar $20. Lalu yang ketiga, menentukan marginal cost atau selisih biaya tiap kuantiti. Ini sebenarnya sama dengan marginal revenue, cuman ini kalau marginal cost ini selisih dari biaya yang dikeluarkan sebesar tiap satu unitnya. Apabila kuantitinya itu 1, maka marginal cost yang didapat itu sebesar 4. Karena total cost dari biaya 1 itu $14, dan total cost apabila kuantitinya 0 itu sebesar 10, jadi kalau dikurangi sebesar 4. Lalu apabila kuantitinya 2 itu marginal cost-nya ada 8, sampai kuantiti ke-8 ini didapatkan marginal cost-nya itu sebesar 32. Nah, karena apabila laba maksimum ini diketahui apabila MR sama dengan MC, atau MR dikurangi MC sama dengan 0. Maka di sini di tabel paling kanan ini kita jabarkan MR dikurangi MC, yaitu apabila kuantitinya 1 itu sebesar $20 dikurangi $4 sama dengan 16. Sampai ini dari kuantiti 1 sampai kuantiti 5 ini terus menurun. Jadi pada kuantiti 5 itu dapat diketahui di sini MR sama dengan MC, atau sama dengan MR dikurangi MC itu sama dengan 0. Nah, dapat disimpulkan pada waktu kuantiti 5 itu laba maksimum diperoleh dari perusahaan Lezzato Bakery tadi. Lalu apabila memproduksi di atas kuantiti 5 ini, nanti hasilnya laba itu tidak maksimum, karena di sini apabila MR dikurangi MC itu jadi negatif. Jadi tidak akan maksimal apabila perusahaan tersebut memproduksi suatu produk di atas kuantiti 5. Nah, namun pada data ini akan muncul pertanyaan, yaitu pada kuantiti 4 dan kuantiti 5. Memang pada kuantiti 5 ini MR itu dikurangi MC sama dengan 0. Namun apabila dilihat dari profitnya itu sama-sama 30. Nah, terus ini gimana caranya? Nah, kalau memang ada data seperti ini, kita balik lagi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan itu ingin efisiensi waktu, maka perusahaan dapat memproduksi sebesar 4. Sebesar kuantitinya itu sebesar 4, karena itu untuk menghemat waktu juga. Namun apabila melihat dari target yang diminta oleh sebuah konsumen, misal konsumennya itu meminta produknya itu sebesar 25. Nah, itu lebih efektif apabila perusahaan tersebut itu memproduksi sebanyak 5. Jadi memproduksi sebanyak 5 dulu, terus sampai kelipatan 5. Karena apa? Karena kalau 25 itu kan kelipatan 5. Jadi nanti itu tidak akan ada barang yang tersisa lagi, sehingga laba yang didapatkan itu dapat maksimum. Namun jika 4, itu akan produksi sebanyak 6 kali, yaitu nanti akan diperoleh produk sebesar 24. Nah, itu kan kurang dari 1. Itu tidak akan maksimum. Meskipun dikalikan 7 itu nanti 28 dengan produk yang dihasilkan itu juga tidak maksimum, karena produknya itu lebih dari jumlah produk yang diminta. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Brenda. Baik, soal berikutnya berbentuk tabel lagi, yaitu data pada tabel di bawah ini memuat informasi mengenai harga dalam dolar atau unit output yang dapat dijual suatu perusahaan dan biaya produksi total. Pertanyaannya, isilah kolom kosong.
Next. Yang sebelum ini, Nick. Lagi. Nah, oke. Tadi kan di soal yang sebelumnya, jawabannya Nick yang di soal ini kan yang kosong TR, MC, MR, dan untuk keuntungan. Nah, di soal sebelumnya itu ada TC ini sudah ada isinya. Jadi kita hanya mengisi di tabel TR. TR sendiri itu merupakan penerimaan total dengan rumus P kali Q, sehingga bisa dikalikan P-nya 60, Q-nya 0, maka 0. Lalu 60 dikali 1, 60. 60 dikali 2, 120, dan seterusnya. Lalu untuk MC-nya sendiri itu memiliki rumus delta TC per delta Q. Untuk tabel di baris yang pertama ini kosong dikarenakan yang sebelumnya kan masih belum ada. Jadi langsung di ketika Q-nya berjumlah 1, yaitu 150 dikurangi 100, itu 50 per 1 dikurangi 0, 1. Jadi 50 dibagi 1 sama dengan 50. Lalu 178 dikurangi 150, 28 per 2 per 1, 1, sehingga MC-nya 28 dan begitu seterusnya. Lalu untuk MR sendiri itu memiliki rumus delta TR per delta Q. Untuk baris pertama juga sama karena sebelumnya tidak ada. Jadi langsung di baris kedua yaitu 160 per 60 dikurangi 0, 60, 1 dikurangi 0, 1, dan 60 dibagi 1 sama dengan 60. 120 dibagi 60, 60, dan 2 kurangi 1, 1, sehingga hasilnya 60 dan begitu seterusnya. Lalu untuk simbol ini sendiri itu merupakan keuntungan yang memiliki rumus TR min TC. Sehingga TR-nya 0 dikurangi 100 min 100, 60 dikurangi 150 min 90, dan begitu seterusnya. Lalu dari tabel ini kita dapat simpulin bahwa keuntungan terbesar itu ada di $190 yang menghasilkan 10 unit. Next. Soal selanjutnya, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 100 min 2Q. Tentukan fungsi penerimaan total, besar TR, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal jika output berjumlah 20 unit. Oke, tadi kan diketahui P-nya 100 min 2Q, lalu Q-nya itu sama dengan 20 unit. Yang ditanya fungsi dari TR atau fungsi dari penerimaan total, lalu besarnya TR atau besarnya penerimaan total, rata-rata penerimaan, dan pendapatan marginal. Yang pertama untuk TR sendiri itu rumusnya P dikali Q. P-nya kita masukin 100 min 2Q dikali Q, sehingga hasilnya 100 Q min 2Q kuadrat. Lalu untuk besarnya TR, kita masukkan Q-nya sebesar 20, sehingga 100 dikali 20 min 2 dikali 20 kuadrat. Menghasilkan 2000 dikurangi 800 sama dengan 1200. Lalu untuk AR sendiri, itu memiliki rumus TR per Q. TR-nya sebesar 1200, Q-nya sebesar 20, sama dengan 60. Lalu untuk MR itu sama dengan TR aksen atau turunan dari TR. MR sama dengan 100 min 4Q sama dengan 100 min 80 sama dengan 20.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nicholas dan tim. Bagus sekali ya tadi contohnya tentang TC, marginal dan sebagainya. Itu sering kita keluarkan juga. Salah satu soal favorit saya yang dikeluarkan dan biasanya ada grafiknya ya. Ada gambarnya. Nah, makanya terkadang nilai tidak maksimal ketika perhitungannya selesai, tapi gambarnya tidak ada. Jadi untuk mendapatkan nilai 100 dalam satu soal, misalkan itu nomor 2 begitu ya, untuk mendapatkan 100 karena gambarnya tidak ada, tidak bisa. Bisanya mungkin di 80 atau 81 kira-kira. Tetap A tapi nilainya 81. Dan biasanya nilai angka itu akan berpengaruh ketika nanti digabung dengan nilai dari dosen kedua. Sehingga kalau bisa jawaban dari setiap contoh yang diberikan tadi oleh tim yang presentasi itu benar-benar lengkap. Ada perhitungan di tabelnya dan ada grafiknya. Kira-kira begitu gambar grafiknya. Itu yang saya ingatkan ya. Mudah-mudahan UTS kita pekan berikutnya ini luring ya. Rencananya luring ya. Ya. Semoga kita bisa bertemu nantinya persiapan. Terima kasih untuk hari ini saya cukupkan untuk dua tim yang sudah mempersiapkan materinya sangat bagus sekali keduanya. Kita kasih aplaus untuk keduanya. Selanjutnya saya tutup nanti presensi biar Pak Indra yang setting ya. Apabila ada yang izin dan sebagainya yang tinggal bilang aja ke saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.